Ya, kalau memang polanya seperti ini, tidak usahlah ada usulan dari gubernur lagi, tidak ada usulan dari DPR lagi. Betul. Langsung aja lah Mendagri tetapkan itu gitu. Daripada ngabisi anggaran. Ngabiskan anggaran, kasihan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Dan alhamdulillah di Obrolan Rakyat kali ini saya sudah kehadiran tamu kita, Bang Beni Hakim Benardi SH. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pemerhati budaya dan sejarah Bengkulu. Penulis buku juga, penikmat sejarah, jurnalis senior kan. Iya. Dan sekarang beliau berprofesi sebagai advokat. Termasuk pencinta keindahan dan kecantikan. Banyak beliau ini kan, dan begitu aktif menulis, dan tulisan beliau termasuk dalam dialog ini akan kita bahas Giri Ci. Dari dulu terkenal sampai sekarang Giri Ci itu sudah berganti beberapa media, tetap hidup itu Ci. Iya. Termasuk soal kisruh PJ Wali Kota ini, Ci Ben juga menulis Giri Ci. Nah kemudian yang kedua narasumber kita adalah Bung Ferry Vandalis. Ya. Seorang tokoh pemuda Bengkulu, ketua Forum Pemuda Peduli Bengkulu, Ya. FPPB. FPPB, siap. Dan banyak terlibat berbagai kegiatan, termasuk hari ini beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Seniman Bengkulu. Terima kasih Bung. Siap. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah walafiat. Cuman sore ini agak mendung, nggak tahu kita mendung apa ini. Ya. Baik. Saya awali dulu nih Ci sama Bung Ferry bahwa kisruh penjabat Wali Kota Bengkulu ini masih menggelinding sampai hari ini. Beberapa elemen masyarakat pasca ditunjuknya penjabat Wali Kota Bengkulu, ada yang demo, ada yang menyampaikan aspirasinya ke DPR dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua kita ingin melihat juga bagaimana sebetulnya tinjauan dari Cik Ben dan Bung Ferry. Bahwa kalau saya melihat bahwa kisruh ini merupakan penunjukan PJ ini oleh Mendagri ini bentuk keputusan yang ugal-ugalan dari Mendagri, kemudian juga bentuk dari arogansi kekuasaan. Karena yang hari ini menjabat sebagai penjabat Wali Kota Bengkulu itu adalah orang yang tidak masuk dalam usulan DPR dan usulan gubernur. Dan bahkan nama itu kalah dalam voting DPR. DPR sudah mengeluarkan anggaran untuk membahas, itu permintaan Mendagri juga, agar DPR mengusulkan 3 nama, juga gubernur juga permintaan Mendagri juga, tapi nama yang diusulkan itu, 3 itu tidak diakomodir, malah mengakomodir yang kalah voting. Nah artinya ini kan menjadi aneh dan sangat menarik sekali. Dan diperparah lagi adalah kita menyayangkan sikap dari Gubernur Bengkulu tidak ada melakukan perlawanan. Harusnya kan tahan dulu pelantikan, ada aspirasi masyarakat. DPR juga begitu, mestinya bersikap juga melakukan perlawanan. Nah sebagai warga Bengkulu, seperti apa melihat kisruh yang aneh ini Ci? Kisruh penjabat wali kota khususnya, itu melukai rasa keadilan dari aspirasi masyarakat. Masalahnya kan gini, usulan dari DPR itu kan dari masyarakat. Ya, bentuk usulan dari ya. Pemerintah provinsi juga usulan masyarakat. Apakah salah Menteri Dalam Negeri menetapkan PJ yang sekarang jadi wali kota? Tidak salah. Cuman harus kita ingat rasa keadilan itu juga hukum gitu. Rasa keadilan. Rasa keadilan itu. Kenapa? Banyak hal-hal yang masyarakat inginkan setelah turunnya Helmi Hasan tidak jadi wali kota lagi. Habis periodenya ya, betul. Dan berharap ada perubahan aspirasi-aspirasi yang selama ini masyarakat inginkan diwujudkan oleh pejabat wali kota yang menduduki sekarang. Tapi agak rasa skeptisnya masyarakat ini begini. Pejabat wali kota sekarang ini kan bagian dari pemerintahan Helmi Hasan Dedi itu. Betul. Nah, kita berharap kemarin itu ada orang yang benar-benar independen duduk sebagai pejabat wali kota dan meneruskan yang baik, menampilkan hal-hal yang menurut masyarakat, aspirasi masyarakat tidak baik. Sementara itu dulu. Nah, kalau dari tinjauan bahwa ini di luar, saya masih ingin ke Cik Ben, tinjauan dari luar bahwa ini yang duduk inilah orang yang di luar dari usulan baik itu DPR ataupun gubernur,
ternyata Mendagri menunjuk pejabat yang kemudian kalah dalam voting di DPR itu, Ci. Iya, itu kan pertanyaannya anggota lembaga DPRD Kota Bengkulu maupun Gubernur Provinsi Bengkulu punya harga diri atau tidak? Ya, betul. Itu ya, masalahnya. Mm-mm. Lantas dengan adanya seperti ini, apa reaksi mereka? Ternyata yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini nggak ada reaksi apa-apa. Rohidi tetap melantik, kan? Tetap Nggak ada melantik. perlawanan. Ini kan masalah harga diri. Hmm. Selain aspirasi masyarakat yang rencananya mau dititipkan pada PJ Wali Kota baru kan gitu. Itu masalahnya, ini masalah harga diri. Apa yang dilakukan pihak Mendagri itu ya nggak lazim. Nggak lazim ya. Ci? Nggak lazim Ya. begini. Seharusnya apa yang diusulkan, pilih di antara yang terbaik yang diusulkan. Ya. Bukan pilih yang tidak pernah diusulkan. Ya, nggak masuk 3 besar itu ya. Pertanyaan ada apa gitu. Terlepas jangan-jangan, saya rasa begitu dulu. Ya, ya, betul. Dan kalau seandainya pun harus terpaksa, kalau menurut saya ya, itu untuk memenuhi rasa keadilan itu tidak jadi persoalan juga kalau seandainya terpaksa orang dari Kemendagrinya atau dari iya. pusat kan. Ini kan tidak orang yang kalah dalam voting, tidak masuk dalam usulan itu. Nah ini kita minta pendapat Bung Peri ini, saya ini host sekaligus narasumber yang ketiga. Iya. Karena kita ini ngobrol santai teman-teman sekalian di Taman Remaja. Taman Remaja juga sudah terbengkalai. Cik Ben punya sejarah panjang di sini ya. Oke, Bung Peri. Tinjauan Bung Peri sebagai tokoh pemuda Bengkulu, sebagai ketua Asosiasi Seniman Bengkulu juga, seperti apa melihat, dan sebagai warga kota Bengkulu? Ya, pertama karena kita ini sudah berKTP di Kota Bengkulu ini ya. Ya sudah ya berarti ya. Sudah jadi penduduk Kota Bengkulu. Ya. Selanjutnya terkait dalam PJ Wali Kota Bengkulu ini memang kita sangat menyayangkan. Kedua sangat kecewa gitu ya Kecewa, dengan ya. Mendagri khususnya. Karena apa? Berdasarkan surat instruksi dari Mendagri untuk permintaan ke DPRD Kota Bengkulu agar segera. Dan gubernur ya. Nah, untuk merekomendasi 3 nama dan juga Gubernur Bengkulu mengusulkan 3 nama. Dan itu pun dalam surat Mendagri itu otomatis dalam pembahasan di DPRD Kota Bengkulu kan sudah ada anggaran pasti. Betul, untuk pasti. rapat, untuk kopi, snack berbagai macam gitu ya. Mungkin ada SPT kan, honor berbagai macam di situ. Nah, ini sudah menghabiskan anggaran. Itu pertama, anggaran APBD. Ya. Negara itu sudah Nah, mengeluarkan negara ini sudah ya. mengeluarkan. Nah, kita nggak tahu aturan di Republik saat ini ketika sudah ada aturan, tetapi kalau kita melihat ini sudah dikakangi aturan itu sendiri gitu ya. Nah, kenapa Mendagri meminta segera dari DPRD dan Gubernur untuk mengusulkan masing-masing 3 nama, 3 nama, akhirnya ada 6. Diusulkan dari Mendagri. Nah, yang kita ketahui kemarin itu, yang PJ Wali Kota saat ini ya gitu ya, Arief Gunadi itu kalah voting di DPRD Kota Bengkulu gitu, tidak diusulkan dari pihak DPRD Kota Bengkulu. Nah, tiba-tiba kelang berapa kemudian nama yang kalah voting di DPRD Kota Bengkulu ini itu yang ditunjuk oleh Mendagri sebagai PJ Wali Kota Bengkulu. Nah, kita tidak tahu ya apakah ini tahun politik, ada dugaan kita, ada kong kali kong gitu ya. Ada dugaan kita cawe-cawe, berbagai macam isu-isu yang lain. Nah, jangan sampai negara kita dan kami sebagai masyarakat Bengkulu juga khususnya, ini orang menganggap tidak ada lagi orangnya dan kami sudah dianggap sebagai tidak ada yang laki-laki kayak gitu. Tidak ada yang jantan di Bengkulu, sehingga kami diam gitu. Nah, persoalannya kita tidak, siapapun mau jadi PJ Wali Kota Bengkulu ini, tetapi yang harapan kita misal kayak independen disampaikan oleh Cik Ben tadi ini, orang-orang yang benar-benar peduli. Banyak produk-produk yang selama ini kita lihat banyak perubahan nama bundaran jadi pro kontra gitu ya, berbagai macam isu-isu yang lain, dan Termasuk kita kota tua, termasuk kota yang tua melaporkan itu belum kan. selesai gitu ya, lahan kopri berbagai macam samisake gitu ya. Nah, ini bagian sekda pada saat itu PJ Wali Kota saat ini gitu ya yang ditunjuk. Nah, ini bagian ruang lingkup pemerintah Kota Bengkulu zaman Helmi Dedi ini, itu sekdanya PJ Wali Kota Bengkulu. Nah, kenapa kita sangat setuju ya disampaikan Cik Ben tadi ini, harapan kita ada orang baru yang ditunjuk Mendagri sebagai
PJ Wali Kota Bengkulu, agar ke depan dalam 1 tahun ini ya, dia memimpin Karetaker ini ada perubahan signifikan dalam Kota Bengkulu. Nah, kita sorot itu. Ini ada etika yang tidak baik dilakukan oleh Mendagri, dan anggaran sudah dianggarkan dari APBD kita, dari pajak kita, percuma diminta untuk mengusulkan 3 nama secepatnya oleh Mendagri dan DPRD, Mendagri dari ke DPRD dan gubernur. Tetapi yang diusulkan itu malah yang orang yang kalah. Nah, ini kalau kita lihat ya, khusus untuk di Bengkulu ini baru kejadian pertama kali. Yang kayak kecuali gini, yang di Benteng dulu, Bengkulu Tengah dulu, PJ-nya diambil dari Mendagri. Dari pusat. Sah-sah saja gitu ya. Nah, tapi kenapa ini orang yang benar-benar kalah ditunjuk? Ini kita tidak tahu di sini. Ada apa? Ada apa? Nah, jangan sampai ada kepentingan politik di tingkat pusat gitu ya, dan turunnya ke daerah kita sehingga kita masyarakat jadi korban. Itu mungkin dari saya ya. Nah, kalau ke Cik Ben lagi, ke Cik Ben. Sebagai pemerhati sejarah, pemerhati budaya kan, sikap semacam ini, sikap orang pusat terhadap daerah ini, sementara daerah ini pejabatnya baik itu DPR ataupun gubernurnya tidak melawan, tidak ada misalkan membuat kita bahagia. Wah, Rohidin misalkan menunda pelantikan itu, mengirim nota keberatan misalkan ke Mendagri, atau DPR-nya juga misalkan bersama masyarakat yang protes, mengajak ke Mendagri protes juga. Tapi ini Cik tidak dilakukan, Cik. Nah, Cik sebagai orang budaya kan, orang termasuk jurnalis senior lah, Cik. Seperti apa melihat itu, Cik? Ya, ini kan soal mentalitas seseorang. Mentalitas seseorang itu ada di pihak gubernur, ada di pihak DPRD kota. Karena dua itu yang mengusulkan. Lantas kenapa mereka diam sampai saat ini? Itu jadi masalahnya. Ya, mungkin masyarakat bisa menduga-duga. Menduga-duga masyarakat itu ya Cik tahu tapi Cik slow gitu. Cik slow tapi Cik beci juga. Cik beci juga. Gitu. Sebagaimana di tulisan iya. Cik yang girik Cik itu ya. Mungkin bisa diceritakan juga Cik, ya, tulisan itu Cik. Jadi kita berharap jangan ada penyimpangan dalam etika dan kaedah bernegara ini, berbangsa dan bernegara ini. Kita maunya seperti itu. Siapapun penjabat wali kota, siapapun pejabat gubernur, mungkin nanti akan seperti itu. Ini kan akan berimbas ke daerah lain. Kabupaten juga belum, kabupaten belum, gubernur juga belum. Kalau ini terjadi lagi, ya tambah kacau kita. Tambah kacau. Jadi kita jadi sikap seperti nggak ada lagi orang melawan di Bengkulu ini ya? Iya, agak skeptis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Akhirnya kan begitu. Siapapun pejabat wali kota, tentunya akan sama. Cuman yang kita berharap itu tadi, bagaimana masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat sebelumnya bisa diakomodir dengan orang-orang yang benar-benar independen. Orang-orang yang independen yang kita maksud itu kalau bisa di luar dari pemerintahan Helmi Dedi sebelumnya. Kita maunya seperti itu. Karena banyak hal-hal titipan yang belum selesai. Dari soal cagar budaya kantor pos yang dialihfungsikan. Kota tua, Kota tua. Perubahan nama Simpang menjadi bahasa di luar Bengkulu, bukan bahasa lokal, menjadi bundaran. Ada bundaran Fadilah juga. Ada bundaran Fadilah, kayak nama anak-anak aja kan gitu. Ya, dan ada lagi Cik, rumah singgah Khairunisa. Ada juga. Yang seperti itu. Untuk kepentingan politik boleh-boleh saja. Cuman masalahnya begini, kita kan berharap Bengkulu ini sebagai ibu kota provinsi menjadi kota yang berbudaya dan bersejarah. Ya, memperhatikan itu. Ya, walaupun sampai saat sekarang itu omong kosong. Bengkulu nggak bisa jadi kota berbudaya seperti dulu karena daerah-daerah pantai panjang, pinggir-pinggiran pantai dijadikan kafe-kafe. Ternyata pergaulan kehidupannya juga pergaulan bebas, nggak sesuai adat dan budaya yang ada gitu. Termasuk yang terbaru Cik di Tapak Padri? Tapak Padri itu apa itu? Di Tapak Padri ada juga tempat yang klub itu. Lah iya. Nggak kita sebutkan tempatnya. Lantas kan. Kalau ada kafe di situ seharusnya masukkan tentang
penghormatan terhadap budaya-budaya lokal. Ya kalau buat kafe masukkan budaya Amerika style, itu bahaya. Bahaya bagi Bengkulu ya, Cik. Bahaya. Jadi sebagai Rawan penggiat sejarah, Cik prihatin ya. Prihatin. Kalau itu budaya-budaya luar negara barat masuk ke kafe-kafe kita, jangan-jangan rawan akan ini istilahnya itu doggy style. Itu yang kita dan takut. mengundang bencana juga, Cik. Oh iya. Laknat Allah bahaya ini. Gitu. Kira-kira begitu. Belum lagi pemerintah sebelumnya ini kan membangun gedung tidak sesuai dengan aturan perda yang ada gitu. Belum lagi, Cik, rumah adat kita beralih fungsi menjadi bank. Lah iya. Rumah adat dibangun di masa Bang Ken waktu itu kan, ada prasastinya. Iya. Sekarang sudah alih fungsi menjadi Bank Iya. Fadilah. Kemarin kami orang pecinta budaya dan sejarah itu kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Bukan kemarin, kira-kira 6-7 bulan yang lalu. Berharap kemarin itu gedung adat itu, balai adat itu dijadikan tempat edukasi tentang budaya dan sejarah, termasuk adat apa-apa gitu. Karena gini, kita ini kan kota jasa. Apa yang mau dijual kota Bengkulu ini? Hanya adat dan budaya itulah yang bisa dijual. Tentang sejarah yang ada yang bisa dijual. Tapi kenyataannya kan maupun provinsi maupun kota itu nggak peduli. Nggak pedulinya kenapa? Contoh, terakhir setahun yang lalu rumah seorang perwira Inggris di Pondok Besi namanya Bubungan Tigo. Oh, Bubungan Tigo. Rumah Bubu Tigo itu dihancurkan di belakang Bank BI itu. Dihancurkan dijadikan lapangan parkir. Mungkin itu yang setahun lalu yang terakhir. Terakhir dalam artian yang terakhir dihancurkan, nggak tahu berikutnya apa. Padahal itu punya nilai sejarah. Oh, punya nilai histori di situ. Karena banyak hal-hal lain yang itu yang tersisa. Tersisa. Yang tersisa itu cagar budaya di Bengkulu ini tinggal kantor pos, Thomas Park, Tugu Hamilton, dan Benteng Mabro. Yang kemungkinan kalau nggak ada perhatian dari pemerintah kota atau provinsi, besok-besok mungkin dihancurkan juga. Maksud kita hanya akan menjual itu gitu. Nggak ada bisa dijual lagi di Bengkulu ini kan gitu. Dan itu sangat prihatin ya, Cik ya? Sangat prihatin. Masalah PJ ini kan sampai saat sekarang belum ada tindakan real terhadap aspirasi masyarakat termasuk yang kemarin kan ada demo kalau nggak salah, penolakan terhadap pejabat wali kota itu. DPR juga belum bergerak. DPR juga belum bergerak. Sekarang apa tindak lanjut dari pejabat wali kota itu terhadap aspirasi para pendemo itu? Kan belum juga ada. Belum gitu. juga ada ya. Baik. Gitu. Sementara itu dulu. Bung Ferry mungkin silakan, mungkin masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan sebagai warga mungkin sangat prihatin ya melihat kondisi pola orang pusat terhadap daerah ini ya. Sebenarnya itulah sih, kita nggak tahu nih. Ada kita, apa ya? Apa mengikuti aturan yang dibuat oleh dalam undang-undang dan peraturan ya. Cuman terkadang aturan ini sendiri ini yang membuat kita bingung tinggal di negara ini gitu ya. Makanya kadang banyak yang orang-orang berontak gitu dalam muncul kegelisahan ini dalam hati. Ini seolah-olah rakyat ini memang berhadapan dengan penguasa ini seolah tidak ada harganya lagi gitu. Nah, tinggal lagi persoalan PJ ini memang kenapa masyarakat masih protes gitu ya. Jangan ngomong sebagian karena rasa masyarakat. keadilan tadi ya. Iya, jadi karena apa? Karena produk yang kita lihat kalau orang yang sama dalam duduk menjadi PJ wali kota ini, orang yang juga membuat ikut serta dalam peraturan selama ini selama kepemimpinan Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi ini, dan itu banyak aspirasi masyarakat yang diusulkan ketika banyak yang tidak diakomodir berbagai macam kasus tadi persoalan. Nah, sehingga yang ditunjuk ini bagian dari mereka, dan PJ wali kota ini kan sekdanya wali kota dan wakil wali kota itu. Nah, kita beranggapan menurut saya juga ini bagian dari yang kemarin itu. Nah, jadi ini yang harus
jadi tolak ukur ya bagi Mendagri. Seharusnya ini ada evaluasi. Apalagi prosedurnya dia kalah voting Kalah tadi kan. voting. Nah, kita nggak tahu Dan ya. kalau Bung misalkan, Heeh. Bung tidak masuk dalam voting kalah, Mm-mm. lalu diusulkan juga 3 besar itu tidak masuk, contohnya misalkan, Iya. sebagai sikap Bung sebagai orang yang kalah voting, harus kemudian menang di antara orang voting itu sebagai misalkan Malu. diusul itu malu kan? Malu. Mundur nggak kira-kira? Mundur. Nah, Ya. ini yang sikap gentleman kalau kita lihat dari Korea Utara ya, Jepang, Tentu sangat malu China. sekali kan. Kita Mereka nggak pasti masuk kan. nuja perutnya itu dituja dengan samurai, mati itu. Apa namanya? Harakiri. 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 Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi ya kalau di sebagai posisi Bung Gun itu ini. nggak akan menerima itu. Tidak akan menerima. Bahkan Karena malu. ya. Nah, otomatis kita rapat banggar anggaran dengan DPR. Kalau kita lihat voting kan otomatis banyak yang tidak setuju dengan PJ saat ini. Berarti kan ada legislatif dan eksekutif. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan kita, kan perasaan kita nggak enak. Iya. Nah, Jadi Iya. budaya malu. budaya iya. malu. Bahkan kalau di SK kan langsung menyatakan mengundurkan diri kan. Nah, Tapi gini Bung, persoalannya satu bahwa mungkin ya bagi saya nggak menyebutkan orang ya, tapi mungkin bagi sebagian orang tuh Ci, kekuasaan itu apalagi diberikan kekuasaan itu kan mungkin bagi sebagian orang kekuasaan itu lebih nikmat dari seksualitas. Makanya dia nikmati aja itu kan, dia nikmati. Bahkan ada sebagian orang itu kan kekuasaan itu terus dipertahankan, ingin Iya. terus menjabat, ingin terus dan sebagainya. Karena Iya. bisa jadi kan sebagian orang menganggap wah ini prestis, kekuasaan lebih nikmat dari Iya. seksualitas bagi sebagian orang, bisa jadi kan. Makanya mungkin Cuman- kalau Bung mundur, kalau sebagian orang nggak mau. nggak mau. Ya, Cuma betul. ini sikap gentleman dari seseorang. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya ada sebuah reformasi birokrasi lah yang sehat di negara Ya, ini. dalam bernegara, Dalam ya. bernegara yang baik. Nah, sehingga rakyat ini sudah terlalu banyak ikuti aturan di negara ini gitu. Sudah banyak orang yang tidak mau berontak gitu. Jangan sampai dari Mendagri menyampaikan ini, kecil Bengkulu itu, nggak ada orang berontak. Enggak. Bengkulu ini sejarahnya sangat kuat gitu Sangat ya. kuat. Nah, kita jangan sampai dianggap Bengkulu ini tidak ada lagi manusianya kayak gitu. Semena-mena dari pemerintah pusat membuat kita di Bengkulu ini seolah kami ini ya tidak ada lagi laki-lakinya itu. Ini yang kita sangat sayangkan. Jadi sangat kecewa sekali Sangat Bung, ya. kecewa. Ya. Seharusnya kan seperti ini. Ada koordinasi yang baik gitu ya dari pihak DPRD Kota Bengkulu dengan pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya gubernur. Misalnya gini, gubernur kita tahu dia sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu ya. Nah, sebelum diajukan nama ini dari DPRD ke Provinsi Bengkulu dengan gubernur ajukan ke Mendagri. Nah, ketika ada penolakan misalnya dari masyarakat, ini kan bagian dari rakyat mereka. Dan kita tinggal di Bengkulu ini bagian dari aspirasi kita dengan ke DPR gitu ya. Nah, seharusnya koordinasi dulu DPRD ini dengan Gubernur Bengkulu apakah sudah dilaksanakan pada saat itu atau belum, kita nggak tahu nih. Nah, seharusnya gubernur juga pada saat itu ada misal komunikasi dulu dengan pihak Mendagri. Kita nggak tahu nih apakah ada komunikasi. Nah, seharusnya misalnya dijadwalkan tanggal 3 Oktober kemarin ada pelantikan PJ Wali Kota Bengkulu. Seharusnya itu kan tahan dulu misalnya gitu. Kenapa ini orang yang nama yang tidak diajukan tetapi tetap diusulkan dan tetap ditunjuk oleh pihak Mendagri. Nah, kita tidak tahu bagaimana Artinya bisa juga gubernur dan DPR DPR temui Mendagri dengan Tito ini, sampaikan ada apa ini kita gitu. protes ini kan. Protes. Ya. Nah, silakan kalau kita ngambil netral, tunjuk dari pemerintah pusat dari Mendagri, orang Mendagri jadi PJ. Ini Kalaupun harus fair. itu, ya, Fair, kita ya. fair. Kalau bisa jangan sampai ada usulan dari DPRD Kota Bengkulu, usulan dari gubernur, semuanya ditolak oleh Mendagri. Diambil Tunjuk orang yang kalah voting. Ya. Ini diambil orang kalah voting. Baik. Ini tidak ada rasa keadilan Keadilan di tadi. tengah-tengah masyarakat, Nah, ya. di tengah masyarakat. Nah, kita sangat kecewa dengan Mendagri, sangat kecewa. Sangat kecewa, ya. Nah, Baik. intinya harapan kita rekan-rekan dan dari teman-teman media, praktisi gitu ya, penggiat berbagai macam, ini harus kita suarakan gitu ya. Jangan kita diam, jangan sampai kita diomong macan ompong di Bengkulu ini. Kita tidak berani dengan sikap dari pemerintah pusat membuat masyarakat Bengkulu dianggap kita tidak ada. Mungkin itu dari Jangan saya. sampai dianggap tidak ada ya. Ya. Baik, mungkin Satu ke lagi, Cik Ben ya. ini baru satu. Kabupaten masih banyak. Ada 8 kabupaten lagi. Kalau nggak ada Ada 9 ya, kalau nggak ada 9. protes 8 teriak ini kabupaten. bisa jadi dibuat Nah, lagi. iya. Artinya kalau memang polanya seperti ini, tidak usahlah ada usulan dari gubernur lagi, tidak ada usulan dari DPR lagi. Betul. Langsung aja lah Mendagri
tetapkan itu gitu. Daripada ngabisi anggaran. Menghabiskan anggaran, Betul. kasihan. Betul. Ini kan provinsi miskin kita nih. Bukan provinsi kaya. Provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera. Nah, kan seperti itu ya. Pernah menjadi nomor 1, Ci. Nah, sekarang di closing acara, Ci. Iya. Harapan, Ci. Sebetulnya harapan Ci terhadap situasi seperti ini kepada Mendagri seperti apa nih harapannya? Kepada Mendagri itu kalau bisa dievaluasi. Karena begini, kalau nggak dievaluasi aspirasi masyarakat sebelum ini yang tersumbat tidak bisa terwujudkan oleh PJ Wali Kota. Yang kenyataan sampai sekarang belum ada gerakan sama sekali gitu. Yang Ci untuk lihat mengaspirasi masyarakat. Termasuk hal-hal yang dituntut masyarakat terakhir itu masalah hancurnya Kota Tua itu kan. Ya, hancur Kota Tua termasuk BPHTB, Ci. Dan Itu. lain sebagainya lah. Ya itu kan belum ada follow up-nya gitu. Seharusnya PJ Wali Kota memberikan statement itu. Dan ingat itu aspirasi masyarakat. Baik. Sementara itu. Baik, Bung Peri, closing terkait dengan situasi seperti ini, apa yang sebagai tokoh pemuda, apa yang Bung harapkan? Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kalaupun masih ada ruang ataupun ada aturan Mestinya yang dievaluasi, mengatur maksudnya, kan? gitu, ini dievaluasi oleh pihak Mendagri. Harapan kita PJ Wali Kota Bengkulu ini dibatalkan. Karena yang kita sayangkan tadi ini, pertama seperti ini ya, kita sudah tidak ada lagi mosi percaya terhadap dengan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu. Nah, khusus saya sangat tidak percaya gitu selama ini mereka memimpin di kota Bengkulu ini. Karena banyak persoalan yang belum terselesaikan gitu ya. Banyak aspirasi belum tersampaikan. Nah, ini salah satu bagian dari kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota selama ini itu sekdanya PJ sekarang ini. Nah, ini ketakutan kita jangan sampai ke depannya ini tidak ada perubahan yang baik. Makanya kita mosi tidak percaya dengan PJ saat ini. Kalau bisa ya wajah baru, orang baru. Kalau bisa ya kita fair, netral. Jangan sampai ada dari orang Bengkulu usulan dari DPRD atau provinsi gubernur. Tunjuk aja dari Mendagri kayak gitu ya. Daripada milih orang yang kalah voting tadi. Yang kalah voting. Nah, artinya itu aspirasi Bung dievaluasi bila perlu dibatalkan. Dibatalkan, gitu ya? harapan kita dibatalkan dan selanjutnya ini harus ada reaksi juga dari rekan-rekan DPRD Kota Bengkulu dan Gubernur Bengkulu. Jangan diam. Jangan diam, harus bergerak. Kalau bisa surati Mendagri itu, dan kami masyarakat sangat mendukung terkait itu, dan harapan kita ada perubahan yang baik ke depan. Mungkin itu. Sekian. Baik, ini luar biasa sekali harapan dan desakan terhadap warga Bengkulu terhadap situasi bahwa ditunjuknya orang yang kalah voting ya. Jadi bagaimana rasa keadilan, dan tentu sebagai warga Kota Bengkulu ya kita mewakilkan aspirasi kita ke DPR, dan kita berharap DPR menonton dialog ini agar kemudian juga melakukan gerakan mungkin bersama gubernur juga ke Mendagri membuat mosi tidak percaya atau kemudian agar itu ditinjau ulang. Karena untuk saat ini belum ada kebanggaan kita mempunyai gubernur yang melawan, misalkan melawan, ini saya anggap ini nggak pas karena usulan nggak masuk orang yang kalah voting, harus protes dulu saya. Melawan menegakkan keadilan, tapi tidak kan? Nah seperti itu juga DPR, kita berharap teman-teman DPR juga bergerak dan tidak tutup kemungkinan kabupaten yang lain bisa jadi akan terjadi hal seperti ini. Betul. Kita berharap juga bahwa evaluasi selama ini kepemimpinan Helmi dan Dedi, berbagai terutama Helmi ya, berbagai kasus hukum kan, kasus yang Bung laporkan, ya yang sempat Bung laporkan, termasuk juga Samisake, bagaimanapun Samisake itu program Helmi Hasan, dan juga terkait Kota Tua dan berbagai kasus-kasus yang lain, ini juga harus dievaluasi juga. Kita berharap penegak hukum, aparat penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun kejaksaan, untuk melakukan inventaris daripada temuan-temuan ataupun kasus-kasus yang sempat mencuat. Nah, baik. Terima kasih, Cik Ben. Jadi kita ini narasumber semua ini. Cik Ben sebagai sejarawan, sebagai budayawan, sebagai pemerhati sejarah dan budaya, penulis juga. Ada buku juga yang beliau tulis ya. Dan juga sebagai advokat, praktisi hukum. Terima kasih sudah memberikan tanggapannya, tinjauan. Saya pikir tinjauan Cik Ben ini
sangat halus sekali ya. Sudah filosofis juga. Ya, budayawan. Budayawan, tinjauan budaya kan rasa. Tadi rasa itu ternyata seperti itu kata beliau. Jadi kata orang Bengkulu Ya. itu hanya satu kata. Hmm. Hidup itu cuma satu kata. Apa? Gandal gitu. Apa Gandal itu gaya pukulan yang berkali-kali, continue gitu. Oh itu ya. Jangan berhenti. Saya baca tulisan Ci itu, Iya. peci sampai tetunggit. Ya, saya. Oke. Itu menarik. Saya baca tulisan beliau kan, Giri Ci. Bung Ferry, terima kasih juga atas dialog kita pada hari ini. Dan kepada warga Kota Bengkulu dan seluruh pemirsa yang menyaksikan obrolan rakyat kali ini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Meren Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.